Kembali menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia. Kita masih membahas soal bagaimana corporate action yang dilakukan oleh BUMN-BUMN kita. Pak Erick Thohir, kita lanjutkan diskusi kita yang sangat menarik terkait corporate action yang dilakukan oleh BUMN-BUMN. Ini ada BRI tentunya yang mengubah model bisnis dari Bank Agro ya. Sebelumnya kita menjadikan Bank Raya ini, Raya Indonesia yang fokus menjadi bank digital. Kita ketahui bahwa ini apakah memang bank-bank plat merah ini tengah bersiap tentunya menghadapi yang menjadi tantangan di era digitalisasi dan memiliki industri di sektor perbankan digital. Ya, digitalisasi ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Tadi kita bicara sebelumnya, bagaimana dulu kita bicara infrastruktur, bangun jalan tol, airport, apa sekarang yang namanya Telkom mulai fokus dalam arti pengembangan digitalisasi untuk supply daripada infrastrukturnya seperti fiber optik, cloud, data center dan lain-lainnya. Lalu kita lihat juga kembali helikopter lagi mesti data bahwa potensi ekonomi digital kita 4.500 triliun di tahun 2030 dan terbesar di Asia Tenggara yang kurang lebih kuenya sampai 40%. Nah ini kita mau ngapain? Apakah jadi penonton lagi? Itu yang kita bilang kita harus bangun ekosistem. Nah itulah kenapa dari 4.500 triliun itu kan kita mesti breakdown. Mana yang fintech, mana yang health tech, edutech, konten, lain-lain. Itu kan harus ada payment, macam-macam. Nah, kita melihat, suka tidak suka, bank ini menuju ke sana. Nah, tetapi tidak mungkin memetamorfosis bank yang ini harus jadi langsung digital. Nggak kuat nanti. Ya, sama di industri media, ada TV, ada yang namanya sosial media, yang di digital itu kan berbeda. Nah, itulah kenapa sekarang bank-bank mulai membesarkan yang nama bank digital supaya kita bisa mendorong transisi ini lebih cepat tanpa juga melepas tenaga kerja. Jadi sekarang banyak tenaga kerja kan di bank-bank sendiri yang tadinya misalnya di sebuah daerah ada kantornya 3 jadi 2. Nah, yang satu orang yang satu ini di mana? Nah, kita minta mereka turun ke bawah, ya, mengedukasi digital ini. Nah, ini yang namanya tadi ekosistem bersama, bank digitalnya kita kembangkan, edukasi digital dengan tim yang tadi efisiensi turun ke bawah, ini menjadi sinergi yang luar biasa. Dan kita lihat, suka tidak suka UMKM ini harus didampingi. Tadi yang saya bilang. Nah, tidak ngerti semua digital. Ya, kemarin saya turun bagaimana sekarang di bank-bank, di pasar-pasar sudah membantu para UMKM menggunakan digital sebagai payment, pembayaran. Ya, kemarin Bank Mandiri bekerja sama dengan 436 pasar. BRI juga melakukan ini. Nah, ini kan akhirnya semua digitalisasi. Apalagi kita tahu para UMKM ini sudah mulai melek digital karena pendapatan dari digital itu sama yang orang datang ke counter sudah mulai sama besar. Nah, ini yang kita harus jaga. Nah, itulah kenapa fungsi daripada bank digital juga mulai kita dorong untuk memperbaiki tadi ekosistem digital nasional. Bahkan kalau kita lihat ekspansi bisnis dari perbankan sangat besar sekali ya Pak. Utamanya mungkin BSI yang go global, ada kantornya di Dubai, terus juga Bank Mandiri dan juga BNI yang semuanya fokus terhadap model bisnis mereka masing-masing, core bisnis mereka masing-masing. Berarti ke depannya nanti untuk klaster-klaster perbankan ini seperti apa nanti Pak Anda melihatnya? Gini, di industri perbankan itu kan yang dinilai oleh investment juga future nasabah atau nasabah berkelanjutan. Ya, nggak bisa hanya yang itu. Makanya tadi saya bilang bukan kita anti yang besar. Cuman kalau nasabah yang besar-besar aja, ya investment juga nggak melihat ini menjadi future. Ya justru yang UMKM ultramikro ini menjadi future yang harus kita tumbuhkan dan harus menjadi proporsional 50% dari seluruh pendanaan perbankan ke depan. Ya, nggak hari ini, ke depan. Sekarang ini baru 20% menuju 30%. Ke depan harus 50%. Bahkan harus lebih lagi gitu. Nah, itulah kenapa BRI sudah menjadi motherboard yang luar biasa. Ya, jadi kalau jadi peta boardnya itu udah luar biasa. Tetapi sekarang BRI kita dorong lebih ke tentu rural, ke perdesaan. Yang dimana jumlah penduduk desa itu sangat besar. Nah, dengan
kesuksesan story yang ada di BRI udah nggak usah ajarin BRI untuk UMKM lagi. Gitu. Yeah. Nah, itu sudah core-nya. Sekarang Bank Mandiri gimana? Ya, memang dia akan korporasi, tetapi kan tetap bisa membangun UMKM perkotaan. Contoh, warung-warung. Ya, ingat loh, Betul. di warung itu 60% yang makan informal, pekerja informal. Artinya apa? Pekerjaan harian. Kalau mereka sakit perut, istri sama anaknya nggak makan hari itu. Nah, apa yang kita perbaikan? Ekosistem warung. Ada pembiayaan dari Mandiri, lalu kita dorong ya bahan-bahan pokok yang diperlukan dari BUMN, ya pangan. Betul. Ya, kan karena beda. Sebuah restoran franchise beli nasi sekian banyak. Warung satu-satu jadi mahal. Nah, cuman kalau kita bantu mereka menjadi 14.000 warung, 20.000 warung, beli nasi bareng-bareng, ya, beli beras bareng, kan harganya jadi kompetitif. Nah, Mandiri kita dorong itu juga, seperti BRI yang mendorong tadi di desa-desa, tapi ini perkotaan. Nah, itu kita lakukan itu. Jadi UMKM di perkotaan kita bantu. Pekerja informal tidak sakit, ya. Pengusaha warungnya bisa mendapatkan harga yang kompetitif, dibiayain, didampingin. Siapa tahu buka warung lagi dia, kan gitu kan? Nah, ini yang kita dorong. Sama BNI, BNI sama, punya cabang di mana-mana. Pekerja migran kita 9 juta loh, 4,5 juta illegal. Kan ini potensi kalau kita ngeliat Filipina, salah satu pembukaan lapangan pekerjaan itu ketika bangsa Filipina mendapat pekerjaan di luar negeri. Betul. Betul nggak? Betul. Menjadi dominasi. Nah, kita 4,5 juta illegal, bayangin. Mau kemana kita? Nah, ini yang BNI harus siasati, berperang dengan lintah darat. Tetapi 9 juta ini potensi nasabah kan? Betul. Dia akan jadi bankable. Nah, ini yang kita bilang future growth. Kenapa bank-bank ini membuat cluster? Nah, sekarang bagaimana untuk kantor di luar negeri? Masing-masing ada strateginya. Saya sih mendorong kantor-kantor di luar negeri ini justru untuk mendapatkan pendanaan, akses pendanaan lebih murah. Karena kita tahu banyak di luar negeri itu sudah zero growth. Ya, di Jepang itu sendiri saya tahu ekonomi udah plus lagi. Yeah. Tapi kalau naro uang di bank itu nggak dapat bunga. Malah kos. Betul. Di kita masih deposito dapat bunga. Nah, apakah tadi ini bisa memperbaiki ekosistem mendapat dana murah? Ini yang sedang saya dorong. Selain tentu pembukaan kantor-kantor di luar negeri, mereka punya strategi sendiri-sendiri. Berarti bisa dikatakan Pak, untuk bisnis perbankan akan hadir di setiap lapisan masyarakat. Ya. Dan komitmen itu juga terjadi di model bisnis yang... Ya, kita harus melayani rakyat lah. Ya, betul sekali. Melayani rakyat yang itu tercermin dari apa dan yang ini menjadi, mayoritas. Gitu. Ya, itu yang tercermin juga dari apa yang menjadi core bisnis dari BUMN perbankan utamanya hadir di semua lini masyarakat. Nah, terkait juga era digitalisasi Pak, kita ketahui bahwa bukan hanya mendatangkan sebuah positif perkembangan yang baik, lebih aksesnya juga lebih cepat begitu dan lain-lainnya, tetapi juga ada destruktif juga yang ini bisa dikatakan ini menjadi sebuah tantangan juga bagi serem sekali gitu ya, kata Pak Erik, serem begitu ya Pak. Ini menjadi sebuah tantangan masa depan. Nah, seperti apa tentunya juga untuk pengembangan talenta digital dari BUMN dalam transformasi digital BUMN juga ke depannya? Ya, saya jawabannya agak lebih kompleks. Begini, bahwa dengan adanya disrupsi digital ini akan mempengaruhi lapangan pekerjaan dan jenis usaha pekerjaan. Akan banyak yang hilang. Memang ada yang tumbuh, tapi banyak yang hilang. Nah, disitulah kenapa BUMN membangun ekosistem ini tidak sendiri-sendiri. Tidak hanya talentanya, tetapi infrastrukturnya dan kembali pembiayaan dan pendampingan lagi. Di infrastruktur itu tadi, Telkom kita sudah dorong untuk mulai fokus daripada pembangunan infrastruktur B2B-nya. Apakah fiber optik, apakah cloud, apakah data center, ataupun lain-lainnya. 5G dan lain-lainnya. Nah, lalu Telkomsel kepada B2C, menjadi agregator pembangunan konten Indonesia. Dan itu ada di perusahaan-perusahaan yang mirip di India. Jadi B2C ini harus kita lakukan supaya apa? Tadi ada fintech, healthtech, edutech versi Indonesia, ya. Ada yang namanya game versi Indonesia supaya kreator-kreator Indonesia ini dia menjadi
entrepreneur baru. Ingat loh, dari riset 70% anak muda kita top mau jadi entrepreneur. Nah, ini yang kita harus dorong. Nah, makanya kita juga punya pendanaan Merah Putih Fund. Di mana Merah Putih Fund ini akan mendorong pendanaan untuk tadi startup yang sudah mulai agak besar. Dan saya sudah mendorong 5 BUMN untuk masuk ke seed startup. Ya, jadi startup yang kecil-kecil. Itu sudah ada 175 startup yang tapi semua transparan dan benar ya. Jadi bukan KKN macam-macam ya, transparan ini supaya menjadi tadi pertumbuhan ekonomi baru. Nah, Merah Putih Fund sudah diluncurkan. Nah, sekarang baru tadi digital talent-nya. Nah, inilah yang kenapa saya bicara sama Pak Nadiem bersama-sama dan kemarin kita mendorong yang namanya hampir berapa belas ribu kita mentraining bersama-sama antara kita dengan Kementerian Pendidikan untuk digital talent ini menjadi sebuah keberlanjutan setiap tahunnya. Jadi ada pool yang puluhan ribu ini mereka berkreativitas. Nah, BUMN ya sama. Jangan kita ngomong orang di BUMN-nya nggak melakukan apa-apa. Nah, karena itu di BUMN kita melakukan 4 hal. 1, yang ada namanya intervensi kebijakan leadership muda di BUMN. The millennials harus mencapai 10%. Karena the millennials ini yang ngerti perubahan ya yang terjadi di zaman ini. Lebih ngerti daripada the seniority. Nah, ini kita dorong supaya leadership. Contoh Soleh Ayubi di Bio Farma atau mungkin Fajrin di Telkom. Itu kan salah satu mereka mendorong perubahan ini yang luar biasa. Lalu kita juga mulai merekrut yang namanya potensi digital talent. Kemarin kita merekrut hampir 2.700 anak muda Indonesia untuk bisa masuk ke dunianya yang di masing-masing BUMN. Kita dorong mereka supaya digital talent. Nah, ketiga, training yang berkelanjutan di dalam BUMN-nya sendiri. Ya, dan yang terakhir keempat, nah ini yang paling penting juga. Infrastruktur di BUMN-nya juga mesti ada. Makanya kita bilang tadi yang namanya bank digital atau yang namanya anak-anak perusahaan BUMN sekarang baik di karya mudah mulai digital friendly, ya, procurement pakai digital, di PLN smart meter pakai digital. Nah, jadi ini mesti ada. Karena kalau yang 3 ini ada tetapi di BUMN-nya tetap old dinosaurus yang ada digitalnya ya mereka datang apa yang mau dikerjain. Nah, ini 4 ini yang kita dorong bersama-sama. Berarti digitalisasi terus didorong juga ke depannya. Harus. Termasuk diantaranya juga transformasi. Tadi sempat Bapak juga menyinggung soal kita negara yang besar dengan potensi nasabah perbankan juga yang sangat besar. Utamanya mungkin sektor syariah juga ya Pak. Sangat besar sekali juga ke depan potensinya juga. Anda melihat untuk itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, kenapa kita perlu Bank Syariah Indonesia? Karena sebagai negara muslim yang terbesar, kita tidak boleh melupakan the majority. Siapa? Ya tadi, umat. Nah, di mana kita harus membangun yang namanya muslimpreneur. Harus membangun yang namanya juga ekosistem pesantren. Ya. Nah, ini supaya apa? Jangan isu kesenjangan ini menjadi isu politik yang selalu digoreng-goreng gitu. Nah, alhamdulillah ini pertama kali dalam sejarah Republik kita mempunyai bank syariah yang masuk 10 besar di Indonesia. Ranking 7. Ya, dengan total aset sekarang naik lagi. Waktu awal digabungin itu 230, naik ke 260, sekarang udah 270 triliun. Nah, ini nomor 12 terbesar di dunia. Ya, di Indonesia udah top 10. Nah, 5 tahun ke depan kita ingin mendorong supaya BSI ini menjadi top 10 dunia. Dan di Indonesia tambah lagi dari 7 ke 6 misalnya. Nah, ekosistem ini yang kita dorong sama seperti kita bicara tadi UMKM perkotaan, UMKM desa, pekerja migran. Nah, ini sama. Ya, ekonomi umat harus diperkuat gitu. Nah, ini yang kita harus jaga supaya apa? Kesenjangan ini tidak menjadi isu politik yang tidak ada solusi. Nah, ini yang kita dorong sama-sama. Nah, BSI menjadi bagian bagaimana membangun daripada ekonomi keumatan. Iya, begitu banyak kontribusi dari BUMN dalam hal pembangunan dalam negeri kita, dan juga seperti yang kita lihat sudah terbukti bahwa terjadi perbaikan hampir di semua lini BUMN kita yang selama ini merugi akhirnya menjadi untung profitable begitu ya Pak, yang selama ini masih
utangnya banyak akhirnya bisa direstrukturisasi, bisa diperkecil nilai utangnya dan semakin gesit tentunya untuk langkah-langkah BUMN ke depannya. Terima kasih untuk waktunya di hari ini Bapak Erick Thohir. Semoga ke depannya BUMN semakin maju ya Pak. Sama-sama, Ya, mohon kritik dan saran. baik, tentunya ya. Semoga Bapak juga sehat selalu. Ini kita tahu bahwa begitu banyak tantangan juga ke depannya, utamanya melihat tahun 2023 mendatang. Ya. Sehat selalu untuk Bapak, sukses juga untuk BUMN. Demikian wawancara saya dengan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Kita kembali ke program Powerline CNBC Indonesia.